Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Saidah. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang hasil atau output setelah siswa belajar bahasa Arab di MTS. Yang pertama yaitu untuk bahasa Arab di MTS kelas 7. Yang pertama ada pada tema at-ta'aruf atau memperkenalkan diri. Nah, pada tema ini itu siswa dapat mengetahui dan menghafal mufrodat tentang tema at-ta'aruf. Kemudian kedua, siswa dapat memperkenalkan diri dan temannya menggunakan kalimat tanya dalam bahasa Arab seperti hal, kemudian min aina, itu secara lisan maupun secara tulisan. Kemudian siswa juga dapat mengetahui gagasan dari sebuah teks. Lalu siswa dapat menentukan gagasan utama dari sebuah cerita atau teks atau paragraf yang berkaitan dengan tema at-ta'aruf. Kemudian untuk tema yang kedua yaitu al-marafiqul madrasiyah atau nama-nama tempat yang ada di sekolah. Nah, pada tema ini siswa mampu menyebutkan kalimat sederhana yang berkaitan dengan tema al-marafiqul madrasiyah. Kemudian siswa juga bisa membuat kalimat atau paragraf sederhana yang berkaitan dengan tema secara baik dan benar. Lalu siswa juga bisa menghafal bentuk-bentuk mubtada dan khobarnya. Kemudian siswa dapat menyusun teks sederhana yang berkaitan dengan tema dengan memperhatikan struktur gramatikal mubtada dan khobarnya. Lalu pada tema ketiga yaitu tema al-adawatul madrasiyah, siswa dapat menghafalkan atau melafalkan kosakata yang berkaitan dengan tema. Lalu siswa mampu melakukan tanya jawab dengan menggunakan bahasa Arab dengan pasangannya. Kemudian siswa juga mampu mempraktekkan atau mendemonstrasikan sebuah dialog atau sebuah percakapan mengenai tema secara berpasangan juga. Lalu siswa mampu menuliskan teks yang berkaitan dengan tema al-adawatul madrasiyah. Kemudian pada tema keempat yaitu al-unwan atau alamat. Nah, pada tema ini siswa itu dapat mengetahui dan memahami mufrodat dengan tema atau al-unwan. Kemudian siswa mampu menanyakan alamat menggunakan bahasa Arab dengan tema al-unwan. Lalu siswa mampu mendemonstrasikan atau mempraktekannya secara lisan maupun secara tulisan. Kemudian untuk tema yang kelima yaitu tentang al-bait atau rumah. Pada tema ini siswa dapat mengetahui mufrodat tentang ruangan-ruangan yang ada di rumah dengan bahasa Arab. Kemudian siswa dapat menyusun teks deskriptif mengenai tema al-bait. Lalu siswa dapat membedakan antara khobar muqaddam dengan mubtada muakhor. Kemudian siswa dapat mengetahui mufrodat tentang kata keterangan dan juga kata sifat. Lalu pada tema terakhir, tema di kelas 7 yaitu tentang min yaumiyatil usroh. Nah, pada tema ini itu siswa mampu
memahami sebuah teks, yaitu teks naratif. Kemudian siswa dapat menganalisis gagasan dari teks naratif tersebut. Lalu siswa dapat mendemonstrasikan atau dapat menerapkan dalam kehidupan sehari-hari, percakapannya itu dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian siswa mampu menyajikan hasil analisis dengan memperhatikan struktur gramatikalnya atau memperhatikan unsur-unsur kebahasaannya. Kemudian untuk bahasa Arab di kelas 8 yaitu tema yang pertama as-sa'ah. Nah, pada tema ini siswa mampu memahami bunyi, kata, makna, dan mufrodat yang berkaitan dengan tema as-sa'ah. Kemudian siswa juga dapat membedakan struktur bentuk dan makna serta fungsi susunan gramatikalnya. Lalu siswa mampu mengaplikasikannya pada kehidupan sehari-hari. Mengaplikasikannya itu dengan bertanya jam berapa ini, itu dalam menggunakan bahasa Arab di kehidupan sehari-harinya. Kemudian untuk tema yang kedua yaitu yaumiyatina atau kegiatan sehari-hari. Pada tema ini siswa dapat mengetahui ungkapan-ungkapan dengan tema yaumiyatina serta dapat mendemonstrasikannya baik secara lisan maupun secara tulisan. Lalu siswa juga mampu menyusun atau mengetahui susunan gramatikal jumlah ismiyah serta mengaplikasikannya itu dalam tindak tutur berterima kasih dan meminta maaf. Lalu siswa dapat menunjukkan gambar yang terkait dengan tema atau dengan ungkapan tersebut. Kemudian siswa dapat meningkatkan kemampuan berbahasa Arabnya, khususnya dalam maharoh istima dan juga maharoh kalam. Lalu untuk tema yang ketiga yaitu al-hiwayah atau hobi. Nah, pada tema ini siswa mampu memahami teks dan mufrodat yang berkaitan dengan tema secara lisan ataupun secara tulisan. Kemudian siswa mampu membuat gagasan dari teks sederhana yang berkaitan dengan tema al-hiwayah dengan memperhatikan makna dan fungsi susunan gramatikal yaitu jumlah fi'liyah. Kemudian siswa dapat mengaplikasikan atau menerapkan kegiatan tanya jawab dalam kehidupan sehari-harinya. Lalu siswa mampu menganalisis gagasan dari teks sederhana yang berkaitan dengan tema al-hiwayah. Kemudian untuk tema yang keempat yaitu ar-riyadhah atau olahraga. Nah, pada tema ini itu siswa mampu mengenali bunyi, kata, dan makna yang berkaitan dengan tema yaitu tema ar-riyadhah. Kemudian siswa mampu menentukan gagasan dari teks naratif sederhana. Lalu siswa mampu mempraktekkan atau mendemonstrasikan bagaimana cara memberi dan meminta informasi tentang tujuan sebuah aktivitas baik secara lisan maupun secara tulisan. Kemudian siswa mampu menunjukkan hasil dari analisis gagasan dari teks narasi sederhana dengan memperhatikan kaidah gramatikal an, lan, li, dan fi'il mudhari'nya. Kemudian pada tema selanjutnya yaitu tema al-mihnah. Nah, pada tema ini siswa dapat mengetahui mufrodat yang berkaitan dengan tema al-mihnah. Kemudian yang kedua yaitu siswa dapat melakukan dialog atau percakapan dengan tema al-mihnah. Lalu siswa dapat memahami teks sederhana
yang berkaitan dengan tema al-mihnah. Nah, untuk tema yang terakhir di kelas 8 MTS itu ada Iyadatul Mardo atau klinik kesehatan. Nah, pada tema ini siswa dapat mengidentifikasi bunyi kata yang diperdengarkan dengan baik dan benar. Kemudian siswa juga dapat mengidentifikasi makna kata yang berhubungan dengan tema Iyadatul Mardo. Lalu siswa dapat menyebutkan struktur kalimat yang berhubungan dengan tema. Kemudian siswa juga mampu mempraktekkan percakapan atau dialog sederhana dengan baik dan benar bersama pasangan dialognya. Kemudian siswa juga dapat menyebutkan struktur kalimat yang ada di teks itu yang berkaitan dengan tema Iyadatul Mardo. Kemudian untuk materi kelas 9 yang pertama yaitu ada Roksus Sanatul Hijriyah. Nah, pada tema ini siswa dapat melafalkan dan menghafalkan kosakata tentang Roksus Sanatul Hijriyah atau tentang bulan-bulan Hijriyah. Kemudian siswa mampu mentasrifkan fi'il madi secara baik dan benar. Lalu siswa mampu menyusun beberapa kalimat menjadi sebuah paragraf yang sesuai dengan kaidah kebahasaannya. Nah, pada tema kedua yaitu tentang Al-Haflu bi Maulid Rasul atau Maulid Nabi ya. Nah, pada tema ini siswa mampu memahami teks naratif sederhana. Kemudian yang kedua, siswa mampu menyusun teks naratif sederhana dengan tema Al-Haflu bi Maulid Rasul dengan memperhatikan kana wa ismuha wa khobaruha al-mufrad. Kemudian siswa mampu mendemonstrasikan sebuah percakapan secara baik dan benar. Lalu siswa dapat mendefinisikan dari sebuah gambar yang berkaitan dengan tema Roksus Sanatul Hijriyah dengan menggunakan bahasa Arab. Kemudian untuk tema yang ketiga yaitu tema Nuzulul Quran. Nah, di tema ini siswa dapat membedakan bunyi dan makna kalimat ungkapan yang sederhana dengan memperhatikan unsur kebahasaannya. Kemudian siswa dapat menyebutkan makna kalimat sesuai dengan unsur kaidah dan ujaran kata. Lalu siswa dapat mempraktekkan sebuah dialog sederhana dengan tema Nuzulul Quran. Kemudian selanjutnya yaitu siswa mampu mengungkapkan kalimat baik secara lisan ataupun tulisan yang sesuai dengan unsur-unsur kaidahnya. Kemudian untuk tema yang keempat yaitu Jamalut Tabi'iyah atau pemandangan indah. Nah, pada tema ini itu siswa dapat membedakan antara bunyi dan gambar yang berkaitan dengan tema at-ta'aruf. Dengan tema Jamalut Tabi'iyah. Kemudian siswa mampu mempraktekkan dialog bersama pasangannya itu yang berkaitan dengan tema Jamalut Tabi'iyah. Nah, selanjutnya siswa juga dapat membaca sebuah teks tentang Jamalut Tabi'iyah dengan baik dan benar. Dengan juga intonasi atau kemudian siswa mampu menjelaskan bentuk, makna, dan fungsi dari susunan gramatikal fi'il madi dan fi'il amar dan tasrifnya. Lalu di tema yang kelima yaitu Khaliqul Alam. Nah, pada tema ini siswa mampu mengetahui mufrodat dengan tema
khaliqul alam. Nah, kemudian siswa juga mampu memahami teks yang berkaitan dengan tema khaliqul alam. Kemudian setelah siswa mempelajari tema khaliqul alam, siswa juga mampu menganalisis isim mausul pada sebuah kalimat dengan memperhatikan susunan gramatikal dengan tepat dan benar. Kemudian untuk tema yang terakhir yaitu tentang al-hifdzu 'alal bi'ah. Nah, setelah siswa atau siswi mempelajari tema ini, yaitu siswa mampu memahami dialog sederhana dengan tema al-hifdzu 'alal bi'ah. Kemudian siswa dapat membaca teks sederhana dengan baik dan benar. Lalu siswa juga dapat menulis ulang teks bahasa Arab yang telah disediakan lengkap dengan harokatnya juga. Lalu siswa mampu menyusun sebuah kalimat sempurna dengan menggunakan isim tafdil dan memperhatikan juga unsur-unsur kebahasaannya. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.